رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Jamaah sholat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan sedekah. Berkaitan dengan itu, saya akan bawakan sebuah hadis dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Zakah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun, seseorang berkata, la tasaddaqanna bisadaqah, saya akan mengeluarkan sedekah. Fa kharaja bisadaqatihi fa wada'ahu ala yaday sarik. Lalu dia keluar membawa sedekahnya dan sedekahnya diterima oleh seorang pencuri. Fa asbahu yatahaddatsun. Lalu pada pagi hari orang-orang saling berkata, tusuddiqas sarik, seorang pencuri telah mendapatkan sedekah. Faqala Allahumma lakal hamdu. Lalu ia berkata, ya Allah segala puji bagimu. La tasaddaqanna bisadaqah, aku betul-betul akan mengeluarkan sedekah. Fa kharaja bisadaqatihi fa wada'ahu fi yadi zaniyah. Lalu dia keluar membawa sedekahnya dan sedekahnya diterima oleh seorang wanita bezina. Fa asbahu yatahaddatsun. Lalu pada pagi hari orang-orang saling berkata, tusuddiqaz zaniyah, seorang wanita bezina telah mendapatkan sedekah. Faqala Allahumma lakal hamdu ala zaniyah. Orang itu berkata, segala puji bagimu, sedekahku diterima oleh seorang wanita bezina. La tasaddaqanna bisadaqah, aku betul-betul akan mengeluarkan sedekah. Fa kharaja bisadaqatihi fa wada'ahu ala yadi ghani. Lalu dia keluar membawa sedekahnya dan sedekahnya diterima oleh orang yang kaya. Fa asbahu yatahaddatsun. Lalu pada pagi hari orang-orang saling berkata, tusuddiqal ghani, tusuddiqal ghani, orang yang kaya mendapatkan sedekah. Faqala, lalu orang tadi mengatakan, Allahumma lakal hamdu ala sarik, ala zaniyah, ala ghani. Ya Allah segala puji bagimu, sedekahku jatuh ke pencuri, jatuh ke wanita pezina, dan jatuh ke orang kaya. Fa'utiya faqila lahu. Lalu dikatakan kepadanya ketika orang ini tertidur dan bermimpi, amma shadaqatuka lisarik, adapun sedekahmu yang jatuh ke tangan pencuri, la'allahu ayasta'ifa an sariqatihi, semoga itu bisa mencegahnya dari perbuatan mencurinya. Wa amma zaniyah, adapun yang jatuh ke tangan pezina, la'allaha ayasta'ifa an zinaha, semoga itu bisa menghentikan dari perbuatan zinanya. Wa amal ghani, adapun yang jatuh kepada orang kaya, la'allahu ayya'tabira fayunfik ma'atahullah, semoga dia bisa mengambil pelajaran lalu dia menginfakkan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama kapan terjadinya. Ada yang mengatakan terjadi pada zaman Bani Israel, tetapi ada yang membantah karena riwayatnya lemah. Tetapi yang jelas hadis ini nyata dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah tidak menyebutkan namanya. Rasulullah hanya mengatakan qala rajulun, seseorang berkata. Jadi ada seseorang berazam, dia bertekad saya akan bersedekah. Lalu dia mewujudkan tekadnya itu dengan bersedekah. Dan dia bersedekahnya memilih waktu malam hari. Kenapa? Supaya tidak dilihat orang. Kenapa? Karena sedekah yang disembunyikan mendekat kepada keikhlasan. Maka dia membawa sedekahnya pada malam hari, langsung dia berikan sedekah itu. Dia nggak tahu siapa yang menerima, pokoknya dia keluarkan saja sedekahnya. Ternyata pada pagi harinya orang-orang saling berkata, seorang pencuri telah mendapatkan sedekah. Maka orang ini mengatakan, Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala puji bagimu. La tasaddaqanna bisadaqah, saya akan bersedekah lagi. Maka dia pada malam yang kedua dia bersedekah lagi. Ternyata yang menerima sedekahnya wanita pezina. Dia nggak tahu kalau yang menerima itu adalah wanita pezina. Dia tahu setelah pagi harinya orang-orang saling berkata, tadi malam wanita pezina telah mendapatkan sedekah. Maka dia mengatakan, Allahumma lakal hamdu, segala puji bagimu ya Allah. Kemudian malam berikutnya, sebelumnya dia mengatakan saya akan mengeluarkan sedekah lagi.
maka dia keluarkan lagi pada malam yang ketiga sedekahnya, dan sedekahnya ternyata diterima oleh orang kaya. Maka dia mengatakan, Allahumma lakal hamdu ala sarik zaniyah ala ghani, segala puji bagimu, sedekahku jatuh ke pencuri, ke wanita berzina, dan ke orang kaya. Maka ketika dia tidur bermimpi, dikatakan kepadanya bahwa sodakohmu, dalam riwayat Muslim dikatakan sodakohmu telah diterima. Adapun sodakohmu yang jatuh ke pencuri, semoga mencegahnya dari perbuatan mencurinya. Karena bisa jadi seseorang mencuri itu karena terdesak kebutuhan. Ketika kebutuhannya sudah terpenuhi dengan sedekah, maka dengan demikian dia tidak melanjutkan perbuatan mencurinya karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Begitu juga dengan wanita berzina. Bisa jadi wanita berzina karena terdesak kebutuhan. Ketika kebutuhannya terpenuhi dengan sedekah, maka dia tidak melanjutkan perzinahannya. Dan yang ketiga, orang kaya, semoga dia bisa mengambil iktibar dan dia kemudian menginfakkan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa kita diperbolehkan melafatkan rencana kegiatan. Sebagaimana tadi dalam hadis disebutkan la atas sodakonna. Aku betul-betul akan mengeluarkan sedekah. Berarti diperbolehkan bagi kita melantunkan rencana kita. Nanti malam saya mau baca Quran. Nanti malam saya mau membantu panitia Ramadan. Nanti malam saya mau beres-beres masjid, dan seterusnya. Boleh kita melantunkan rencana kita. Kemudian yang pelajaran yang kedua, keutamaan menyembunyikan sedekah. Orang tadi lebih memilih sedekah di malam hari karena tidak terlihat. Dan nanti di akhirat ada salah satu golongan dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tidak tahu. Maknanya sedekahnya betul-betul ia sembunyikan sehingga tidak ada yang tahu. Kemudian pelajaran yang ketiga, disukai untuk mengulangi sedekah bila sedekahnya salah sasaran. Jadi ketika orang ini mendapat informasi bahwa sedekahnya jatuh ke pencuri, dia ulang lagi malam berikutnya. Ketika jatuh ke tangan pezina, dia ulang lagi sedekahnya pada malam yang ketiga. Maka disukai seseorang mengulang sedekahnya bila sedekahnya itu salah sasaran. Kemudian pelajaran yang keempat, bahwa sedekah yang salah sasaran, bila niatnya benar, maka sedekahnya diterima. Apa dalilnya? Dalilnya tadi dikatakan ketika dia tidur, ada yang mengatakan amma sodakotuka kubilat, adapun sedekahmu diterima. Berarti sedekah yang salah sasaran itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bila niatnya benar. Kemudian berikutnya, kalau kita perhatikan, ketika orang ini mendapat informasi bahwa sedekahnya salah sasaran, dia tidak menyesal, dia tetapi senantiasa mengucapkan Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, segala puji bagimu. Ada 3 analisa dari ahli ilmu kenapa dia mengucapkan Allahumma lakal hamdu. Yang pertama adalah karena kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi. Dan Rasulullah SAW juga telah mencontohkan kepada kita, kalau kita mendapatkan kebaikan, kita mengucapkan alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan itu menjadi sempurna. Sebaliknya ketika kita mendapatkan kesusahan, musibah, kesengsaraan atau hal-hal yang tidak kita sukai, kita dicontohkan agar mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji Allah atas segala kondisi. Artinya mendapat kebaikan atau keburukan, kita dianjurkan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Analisa kedua, kenapa orang tadi mengucapkan Allahumma lakal hamdu? Karena dia bersyukur, alhamdulillah sedekahnya tidak jatuh kepada orang yang lebih buruk dari pencuri. Sedekahnya tidak jatuh kepada orang yang lebih buruk dari pezina. Sedekahnya tidak jatuh kepada orang yang lebih buruk dari orang kaya. Maka dia mengucapkan Allahumma lakal hamdu. Kemudian yang ketiga, kenapa dia mengucapkan Allahumma lakal hamdu? Karena sebetulnya pada hakikatnya dia ingin menyalurkan sedekahnya kepada yang berhak menerima. Tetapi faktanya Allah mentakdirkan yang menerima itu adalah pencuri, yang menerima itu adalah pezina, yang menerima itu adalah orang kaya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pemberi keputusan, maka dia mengucapkan alhamdulillah.
Kemudian pelajaran berikutnya, bahwa siapa yang dengan perbuatannya mengakibatkan orang lain meninggalkan kemaksiatannya atau mengakibatkan orang lain melakukan kebaikannya, maka dia mendapatkan pahala meskipun tidak dia niatkan. Orang tadi tidak ada niat untuk menjadikan pencuri itu menghentikan pencuriannya. Juga tidak ada niat orang berzina menghentikan perzinaannya. Juga tidak ada niat agar orang kaya mau berinfak. Tetapi faktanya karena sedekahnya ada akibat yang berikutnya menjadikan pencurinya itu menghentikan pencuriannya, pezina menghentikan perbuatan zinanya, dan orang kaya mau melakukan perbuatannya. Maka orang ini mendapatkan pahala meskipun tidak diniatkan. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendapat inspirasi dari orang lain. Meskipun orang lain itu tidak meniatkan agar kita terinspirasi darinya, maka orang ini mendapatkan pahala meskipun dia tidak niatkan untuk membuat orang lain berubah. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil adalah hadis di atas menganjurkan kepada kita agar kita tidak menunda-nunda sedekah. Maka apabila kita sudah punya keinginan bersedekah, segera tunaikan. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Kalau kamu berada di pagi hari, idza asbahta fala tangtadiril masa. Kalau di pagi hari jangan tunda sampai sore. Wa idza amsaita fala tangtadiril sobah. Kalau berada di sore hari jangan tunda sampai pagi. Maka pada bulan Ramadan, bulan sedekah ini, marilah kita meningkatkan sedekah kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah memberikan contoh. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, kana nabiyyu ajwadan nas, Nabi adalah manusia yang paling dermawan. Wa ajwad ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Artinya ada peningkatan. Maka mestinya kita juga demikian, ada peningkatan sedekah yang kita berikan. Kalau sebelumnya di luar bulan Ramadan sedekah kita hanya 5.000 atau 10.000 pada waktu subuh, maka kita tingkatkan jadi 20.000. Kalau sedekah kita hanya di pagi hari, kita tingkatkan di sore hari. Kalau sedekah kita hanya kita berikan kepada 3 orang, kita tingkatkan jadi 5 orang dan seterusnya. Harus ada peningkatan. Karena Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita. Dan sesungguhnya sedekah itu memiliki banyak manfaat. Manfaatnya bisa menghapus dosa, bisa menjadikan rizki kita berkah. Kemudian kita dapat pahala meningkat, pahala yang berlipat ganda. Kita dijauhkan dari balak, kita disembuhkan dari penyakit hati dan penyakit fisik. Dan nanti di akhirat kita dijauhkan dari azab kubur, kita dijauhkan dari api neraka, dan kita akan dapat naungan sedekah. Dan nanti ada pintu, salah satu pintu surga itu namanya pintu sedekah, yang akan dimasuki oleh orang-orang yang bersedekah. Karena itu marilah pada bulan Ramadan ini kita tingkatkan sedekah kita, karena bulan Ramadan adalah bulan sedekah, terutama yang ditekankan itulah it'amut ta'am, memberi makanan, baik kepada orang yang berpuasa maupun kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penutup saya bacakan sebuah ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba. Allah berfirman, "Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan apapun yang kamu berikan Allah akan ganti, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Allah akan ganti. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Allah akan mengganti di dunia dan nanti di akhirat dapat pahala. Kita dapat keuntungan 2. Di dunia diganti oleh Allah, di akhirat dapat pahala. Maka marilah kita tingkatkan sedekah kita. Dan juga dalam hadis disebutkan, ya bani Adam anfik yunfik alaik. Wahai bani Adam, berinfaklah, maka kamu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi-pribadi yang suka untuk bersedekah dan bisa memaksimalkan sedekah pada bulan Ramadan. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.